Hai, welcome to Artocles. Orang tua dulu bilang, merantaulah ke negeri orang supaya tahu betapa keras kehidupan. Kasus kita kali ini kurang lebih begitu, merantau tapi untuk mengejar suami orang, padahal punya suami sendiri di Indonesia. Kita berkenalan dengan wanita cantik asal wilayah Limbangan Wetan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, bernama Nurul Nusyabina, yang lahir pada tahun 94, kemudian sempat menjalani masa SMA di kota Semarang. Perempuan manis yang ramah serta menomorsatukan pendidikan sebagai modal penting dalam kehidupan. Di Semarang, dia berkenalan dengan pria tampan yang usianya lebih muda setahun, bernama Adri Wilan Bahtiar yang bekerja di pelayaran. Semakin akrab dan resmi berhubungan sejak tahun 2016. Orang tua Adri sendiri berada di Kelurahan Brebes dan sering banget yang ngajakin Nurul untuk berkunjung melihat ayah serta ibunya. Meskipun selanjutnya dalam masa pacaran, sering LDR akibat pemuda tersebut kan harus melaut. Pertengahan tahun 2018, Nurul datang ke Jakarta untuk melamar sebagai pengajar di salah satu SMP swasta untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Disinilah dia tertarik ikut pengisian formulir saat ada pameran beasiswa belajar ke Australia demi mengejar impiannya untuk jadi guru di sekolah internasional. Hal ini membuahkan hasil sampai di bulan Juli 2019, dia pun diterima sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Nasional Australia yang ada di kota Canberra. Semakin sulit berjumpa dengan Adri apabila kapalnya berlabuh, baik di Semarang atau Jakarta. Nggak bakal ketemu dengan sang pujaan hati. Saat menempuh studi baru beberapa bulan, ternyata Nurul dekat dengan seorang pria asal Pakistan berusia 48 tahun bernama Syakat Mughal yang merupakan jurnalis senior di kota asalnya, Rawalpindi. Sudah menikah serta memiliki 2 orang anak. Sebagai sesama perantauan tentunya, ketemu teman sefrekuensi berpola pikir ingin maju sangatlah menguntungkan. Bukan berarti nggak ada teman lain yang dekat, cukup banyak. Namun karena lelaki itu usianya jauh di atas mereka, ya paling enak ngebahas pelajaran sekaligus mendengar pengalaman kerja dari Syakat yang pernah juga bertugas ke negara-negara Eropa. Sayangnya pengalaman belajar Nurul di Australia hanya bisa dirasakan selama 8 bulanan aja karena pandemi. Semua mahasiswa yang berasal dari luar negara tersebut dipulangkan atas kebijakan pemerintah pusat. Ada yang harus berhenti dulu studinya, namun sebagian besar kuliah melalui Zoom. Nurul pun numpangnya di rumah kakaknya yang berada di Grogol Jakbar menjalani masa pendidikannya supaya bisa segera wisuda meskipun secara online. Hubungannya dengan Adri dilanjut, bahkan kemudian dilamar saat lelaki tersebut sedang nganggur dampak pandemi. Saat kondisi sudah mulai pulih, akhirnya acara pernikahan sederhana dilakukan di Brebes pada bulan Juli 2022 saat Nurul berusia 28 dan suaminya 27 tahun. Ada sedikit permasalahan dihadapi Nurul ya dalam menyelesaikan pendidikannya karena pihak sponsor pemberi beasiswa membatalkan sebagian dana untuk penerima. Hal ini juga menimpa sebagian rekan yang seangkatan, hingga perempuan itu tidak bisa lanjut mengejar gelarnya. Udah coba lakukan banyak hal supaya ada yang ngebantu, namun sia-sia, semua pada lepas tangan. Awalnya Nurul dan Adri memutuskan untuk tinggal di daerah Kasablanka, Jakarta Selatan dengan alasan mau jadi driver ojol aja supaya nggak harus ninggalin istrinya lama-lama kalau melaut. Namun keuangan cukup sulit terpenuhi yang bikin diskusi serius pun diulang kembali, lalu memutuskan bahwa Adri akan berlayar lagi. Berangkatlah dia pada bulan November 2022. Sang istri awalnya balik ke Brebes, namun Nurul malah pindah ke Grogol di tempat kakaknya karena peluang cari kerja di sana lebih besar. Siapa tahu sekolah yang lama masih mau nerima sebagai pengajar, tapi ternyata tidak. Tanpa patah semangat, dia buka kelas belajar online bahasa Inggris yang lumayan ya untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Sebelum dilanjutkan, saya izin promosi sebentar aja, boleh kan ya? Tidak bosan-bosannya mengingatkan kamu untuk tonton dan subscribe channel serunya Mabar Kriminal. Update 3 kali dalam seminggu yang siap menyajikan kasus kriminal dengan lengkap, misteri dan konspirasi yang beredar di masyarakat, serta kisah nyata viral yang lagi panas-panasnya jadi sorotan. Semuanya terangkum dengan lugas, singkat,
dan detail di channelnya Mabar Kriminal. Makasih buat yang udah berlangganan serta rajin menonton. Bagi yang belum, jangan lupa ya, setelah nyimak kasus Bang Artokles ini, langsung klik link yang ada di kolom komentar untuk menambah wawasan kamu dalam dunia kejahatan. Hanya di channelnya Mabar Kriminal. Sebenarnya sejak kembali ke Indonesia, komunikasi antara Nurul dengan teman-teman semasa di Australia kemarin tetap terjaga dengan baik. Bahkan saling kirim-kiriman pesan pribadi sama Pak Sakat yang sempat pergi ke Saudi Arabia sebelum balik ke Pakistan. Udah tahu ya kalau pria matang seperti beliau, diajakin ngobrol tuh dewasa dan bikin nyaman. Wawasannya luas, sanggup menyedot perhatian dan rasa penasaran. Sosok yang enak diteladani dalam berbagi ilmu, apalagi kebanyakan orang berusia kepala 5, jarang banget kan masih mikirin pendidikan. Ini bikin Nurul salut dan gak pernah mau putus kontak dengan jurnalis tersebut. Sayangnya belakangan komunikasi yang terjalin mulai mengarah kemana-mana dengan saling puji kondisi fisik secara berlebihan. Sebagai insan yang sama-sama sudah menikah, harusnya ini bisa direm. Keduanya mulai sering telepon-teleponan ngalor ngidul dari tengah malam sampai pagi, karena Nurul kan emang sendirian di kamarnya, sementara Sakat ngakunya sering shift malam di kantornya. Dalam masa selanjutnya malahan Nurul sering mengeluh tentang keuangannya pada Sakat yang selalu mendengar semua curhatan cewek tersebut. Bahkan ngasih nasihat nih, harusnya dulu jangan mau nikah sama Adri kalau pergi lama melaut. Lelaki yang begitu biasanya tidak setia, karena setiap kali kapalnya bersandar di dermaga, pasti udah ada cewek lokal yang menemani. Banyak kok kisah pelaut punya banyak istri di tiap negara, menebar benih sana-sini, anaknya banyak, bahkan kemudian pulang hanya membawa penyakit. Dari keluh kesah yang disampaikan Nurul juga, akhirnya Sakat memberi penilaian bahwa Adri bukanlah pria yang tepat untuk dijadikan suami. Nggak selevel dengan Nurul yang pintar, berkelas dan mengutamakan pendidikan. Harusnya cari yang lebih tua, bukan yang lebih muda, karena kolokan, nggak kreatif bercinta, dan nggak pinter nyari uang. Pokoknya banyak hal diucapkan oleh Sakat yang membuat Nurul seperti termenung. Apa benar dia sudah mengambil keputusan yang salah dengan menikahi Adri? Pada bulan Januari 2023 saat suaminya tidak pulang selama 2 bulanan, Nurul video callan sama Sakat, lalu memberanikan diri minta ditransfer uang untuk membantu keuangan mamanya di Brebes. Soalnya tabungan dia nggak ada, sementara transferan Adri belum masuk-masuk. Ternyata tanpa banyak tanya dan beralasan, jurnalis tersebut langsung mentransfer sebesar Rp500.000 atau sekitar 23 jutaan rupiah, yang tentu bikin perempuan itu kaget karena nggak mengira bakal beneran dikirimin saat itu juga. Ini seperti mengkonfirmasi pikiran Nurul bahwa lelaki yang matang secara pikiran, usia, dan ekonomi nggak pernah bertanya macam-macam kalau hatinya suci. Tanpa babi bu ya ditransfer aja. Ini kali ya yang dinamakan cinta tidak banyak tanya. Cinta selalu ikhlas memberi. Cinta rasanya manis dan tidak memandang fisik. Menjelang Valentine di bulan Februari 2023, Sakat mengundang Nurul untuk datang ke negaranya guna liburan karena bilangnya kan penasaran dengan Pakistan yang indah serta punya keanekaragaman budaya. Tentu aja semua tiket dan penginapan bakal dibayar sama lelaki tersebut. Hal ini segera terlaksana pada hari Minggu 12 Februari 2023. Setelah transit di Jakarta, Nurul tiba di Bandara Internasional Jinnah Kota Karachi, negara Pakistan. Kemudian keduanya menuju ke Hotel Regent Plaza dan menempati satu kamar secara berbarengan. Besokannya keliling kota menikmati keindahan Karachi dari taman hiburan Bahria sampai pasar malam Mina Bazar Karimabad. Luar biasa, pokoknya cuma berdua aja, kayak orang sedang berbulan madu. Padahal sosok Sakat cukup banyak yang kenal di wilayah tersebut. Saat Valentine di hari Selasa 14 Februari 2023, kedua orang tersebut menghadiri sebuah acara dinner romantis yang diadakan di Cafe Ailanto. Setelah siangnya, Nurul sempat dibelikan baju dan sepatu baru oleh lelaki tersebut. Ternyata, kedatangan mereka dikenali oleh salah satu tamu lain yang langsung menghubungi seorang pria berusia 31 tahun bernama Fawad Sabir. Dia adalah adik ipar Sakat yang bekerja sebagai pemain musik tradisional di wilayah tersebut.
tersebut. Setelah ketemu, Fawad langsung menarik tubuh Syakat dan Nurul ke salah satu sudut kafe sambil berteriak marah karena abang iparnya itu ngaku sedang meliput sebuah acara di negara Nepal. Kenapa malah dinner romantis Valentine sama cewek lain di Karachi? Syakat coba menenangkan Fawad dengan bilang ada perubahan rencana, memperkenalkan Nurul sebagai sahabat tidak lebih. Setelah sempat memukul si abang ipar dengan tinjunya, langsung aja Fawad beranjak meninggalkan kafe Ailanto penuh emosi. Syakat nampak sedikit panik lalu mengajak Nurul balik ke hotel yang ternyata diikuti diam-diam oleh Fawad ke Regen. Bener aja dia mendapat info bahwa udah 2 malam ini Syakat dan Nurul tinggal dalam satu kamar serta mengaku sebagai pasangan suami istri pada resepsionis. Gimana Fawad tidak kesel lalu menelepon abang iparnya supaya turun, temui dia di lobi. Syakat muncul dan terus menenangkan adik iparnya. Dia minta maaf dan mohon agar Fawad tidak cerita pada kakaknya, istri dari Syakat yang berada di kota Rawalpindi mengenai kejadian itu. Janji akan berubah dan meninggalkan kota Karachi malam ini juga. Fawad sempat bertemu lagi dengan Nurul di lobi, lalu marah dan mengancam perempuan itu yang ternyata datang dari Indonesia hanya buat bercumbu dengan suami orang. Besokannya, Nurul dibelikan tiket balik ke Jakarta secara diam-diam karena Fawad sempat melarang Syakat buat membayar pesawat cewek itu. Enak aja udah dikasih uang dan bertingkah, malah dibeliin tiket. Gak tahu malu, akhirnya dengan kesalahan Nurul kembali ke Indonesia sambil marah-marah melalui chat pada Syakat yang batal memberi uang tambahan sesuai janjinya sebagai komisi melayani selama 2 malam di Hotel Regen. Sekitar 3 minggu kemudian, pada hari Minggu malam 5 Maret 2023, Fawad mendatangi rumah kakaknya untuk bertemu dengan Farida, istrinya Syakat, sambil nanyain di mana abangnya berada. Kata Farida sedang tugas di Nepal sejak 3 hari lalu. Makin kesel si Fawad karena dia udah dapet info dari temennya bahwa tadi siang Syakat ada di Rawalpindi dengan seorang wanita masuk ke Hotel Bambino. Kayaknya si abang ipar ini gak ada kapok-kapoknya ya menjerat banyak wanita dengan pesona yang berwibawa serta uangnya. Fawad pun segera menyusul. Saat mendatangi penginapan yang dimaksud, dia malah melihat Syakat sedang berjalan kaki di kegelapan malam bersama seorang wanita di Jalan Doka Umar, gak jauh dari Bambino Hotel. Fawad nyalain nih mobilnya, lalu mendekati pasangan yang lagi pegangan tersebut. Amarahnya meningkat tajam saat keduanya nyebrang jalan. Tanpa kompromi, langsung menabrakkan mobilnya pada tubuh Syakat dan si perempuan yang menimbulkan suara decit ban cukup keras, bikin orang sekitar menoleh. Saat itu hampir jam 1 pagi, jadi udah masuk ke hari Senin 6 Maret 2023. Tubuh Syakat terlempar ke udara setelah berbenturan dengan bagian depan mobil, sementara si wanita terjatuh dan lecet sedikit karena sempat menghindar. Keadaan Syakat cukup parah di rumah sakit Bilal, khususnya karena emang dia memiliki riwayat penyakit jantung. Sayangnya 4 hari kemudian, lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-52 tahun. Sang istri Farida Mughal cukup kaget setelah kejadian yang menimpa suaminya tersebut, khususnya saat tahu bahwa yang melakukan ini adalah adik kandungnya sendiri, Fawad, yang hubungannya sangat dekat semenjak kecil, karena mereka ini kan yatim piatu dan hampir tidak terpisahkan sampai beranjak dewasa, saling melindungi bahkan pernah menjadi gelandangan dan kelaparan di jalanan. Untuk info aja, bahwa ternyata wanita yang bersama Syakat di malam kejadian bernama Zuli, yang tidak lain dan tidak bukan adalah perempuan penghibur. Udah hampir 24 jam disewa oleh jurnalis itu untuk menemaninya tidur. Menurut cerita Zuli, bahwa Syakat ngaku sebagai pengusaha emas dari Gujranwala. Kenyataannya asli dari situ-situ juga. Pengacara Hamzah Majid Abbasi yang membela Fawad menyatakan bahwa selama pernikahannya dengan Farida lebih dari 14 tahun, udah sering mendapat kabar dari kawan-kawannya mengenai kebejatan abang ipar. Udah pernah dikasih tahu malah kakaknya jadi sakit-sakitan dan tetap memilih mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Farida berusia 44 tahun dan punya penyakit kanker payudara yang membuatnya menjalani terapi bulanan. Nggak sanggup kerja demi anak-anak, makanya percaya aja sama semua cerita suaminya yang bilang tugas ke Nepal, India, atau Indonesia. Padahal tahu ya bahwa Syakat tidak setia. Lawang sering ya tanpa sengaja ngedengar sang suami teleponan atau video call mesra sama perempuan lain di rumah.
Kenyataannya baik Fawad dan Farida sama-sama menutupi kebobrokan Sakat supaya tidak saling sakit hati. Fawad jaga perasaan kakaknya, Farida pun jaga perasaan adiknya. Sampai dirasa semua udah kelewat batas. Usianya kan telah kepala 5, kayaknya nggak ada niat untuk bertobat. Ya sekalian aja dihabisi oleh Fawad. Lagian pemuda itu udah capek dan malu loh. Hampir tiap hari ada aja kawannya dari berbagai kota yang ngelapor tentang kenakalan Sakat. Dikirim juga bukti foto saat bersama cewek-cewek lain. Gimana nggak malu ya kan? Bahkan ada perempuan bule dari Australia yang datang ke Karachi sempat menjadi teman kencannya selama seminggu. Ada info juga bahwa lelaki tersebut memiliki utang pada bosnya di kantor surat kabar Buleka sebesar 4 juta rupiah atau sekitar 220 juta rupiah. Dalam persidangannya ternyata Nurul juga dihubungi dan ikut ditanyai oleh jaksa melalui video Zoom bahwa dijanjikan akan dikirimin mobil baru ke Indonesia serta transferan uang saku bulanan. Hal ini terbukti pula dari history chat. Nurul kebanyakan nangis daripada ngomongnya karena menyesali perbuatan. Gak tahu setan apa yang merasukinya karena terbuai dengan semua kata-kata manis Sakat. Padahal udah tahu masih sah menjadi suami orang. Bahkan kemudian berjanji pada Farida akan mengembalikan semua pemberian pria tersebut. Namun dengan cara mencicil, Farida menolak dan mengikhlaskannya. Bahkan setelah itu, Nurul akhirnya balikannya sama Adri yang berhenti melaut karena memilih jadi driver ojek online supaya ada di samping istrinya terus. Hingga pada hasil keputusannya per hari Senin 18 September 2023, akhirnya Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Punjab, Pakistan menyatakan bahwa Fawad Sabir bersalah atas penyerangan yang disengaja hingga merenggut nyawa abang iparnya. Lelaki berusia 32 tahun tersebut pun menerima hukuman 22 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 14 tahun penjara. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Fawad menerima hukuman tersebut karena usaha untuk melindungi kakaknya yang selama ini menerima banyak kebohongan dalam rumah tangga? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.